Hai, hari ini saya Maharani Kusumaningrum atau yang akrab disapa Kak Rani bakal nge-live nih. Nah, tema kita hari ini yaitu gimana sih caranya tips dan trik mengelola emosi di berbagai situasi. Terutama hari ini kan, bukan hari ini ya, di masa-masa kayak gini kita lagi mengalami satu pandemi COVID-19. Jadi pasti banyak banget emosi-emosi yang bergejolak ya di dalam diri kita ya. Nah, nanti kita bakal bahas bersama. Dan nanti bersama saya akan ada seorang yang hebat dan luar biasa juga yang akan jadi moderator. Siapakah beliau? Kita langsung undang saja. Yuk, silahkan Bapak Ilyas Afsoh. Saya di sini ya. Oke, teman-teman, nanti kita bakalan kupas habis apa sih emosi itu, terus kemudian sebetulnya emosi itu terbentuk karena apa aja sih, teman-teman? Lalu apa fungsi dari emosi, gimana cara kita mengelola emosi dengan baik dan benar, kemudian peranan emosi dalam kehidupan kita sehari-hari, dan yang terakhir gimana caranya kita bisa meningkatkan kecerdasan emosi kita. Oke, Oke, kita tunggu moderator kita akan join nih sebentar lagi. Iya. Hmm. Dan makasih buat semua yang udah join di sini ya. Ada siapa aja Nah, nih? Hey. Nah, ini halo, dia. Halo, apa sore. kabar Ilya? Oh, salam sejahtera. Ya, Lagi baik. puasa ya hari ini ya, Pak ya? Iya, Kak Rani. Sip, semangat. Semoga lancar Siap. puasanya, dilancarkan ibadahnya, Pak. Lama banget nggak Oke. ketemu ya, Pak? Ya, berapa tahun kita nggak ketemu Mbak ini? Sehat selalu kan? Sehat selalu kan? Alhamdulillah. Ya, Ah, ya, ya, ya. Oke. Ya Pak, tadi udah ada pembuka sedikit nih buat teman-teman yang udah stay tune ini. Hari ini kita siap. mau bahas apa nih Pak? Mungkin boleh dikasih cuplikannya atau bocorannya dikit nih Pak. Sore hari ini live pertama kita duet, kita Ya, akan itu. kupas Betul. tentang emosi. Jadi sudah kita Hmm, woro-woro ke teman-teman juga. Kita akan Oke. mengupas apa sih emosi itu, kemudian fungsi emosi, Ya, jenis-jenisnya, betul. bagaimana emosi terbentuk dari Hmm, sisi Kak Rani sebagai psikolog dan hipnoterapis juga. Ya, ya, ya. Hmm, Mungkin Oke. bisa kita mulai Kak Rani. Kak Rani, Oh, emosi itu apa sih? Oke, ya. Pasti orang di luar sana tuh sering banget nggak terlalu paham ya apa arti dari emosi ya, teman-teman ya. Ya. Seringnya orang gini, ngomong sama temennya, lu sih jadi orang emosian banget sih, kamu jadi orang senggol dikit aja udah marah gitu. Jadi orang taunya emosi itu marah, emosi itu ngomel, emosi itu naik pitam gitu kan. Padahal sebetulnya emosi itu bukan yang seperti itu. Nah, kita simak ya. Emosi itu sebetulnya adalah semua jenis perasaan yang dimiliki oleh manusia. Hmm, Kita itu oke. kan makhluk yang punya budi, punya akal gitu ya, dan punya perasaan, tentu kita bisa mengekspresikan berbagai macam perasaan di dalam diri kita. Nah, emosi sendiri itu adalah sebuah reaksi, teman-teman, sebuah reaksi yang kaitannya dengan perubahan psikologis dan perilaku kita. Jadi misalnya nih, saya lagi jalan di pasar nih ya, Pak Ilyas ya, lagi Hmm, jalan-jalan, oke. terus bawaan saya banyak tuh kanan kiri gitu kan, udah berat gitu kan. Tiba-tiba saya disenggol nih, buak gitu, saya jatuh gitu ya misalkan ya. Terus tiba-tiba saya tuh langsung memuncak gitu, ngomel-ngomel atau marah-marah atau pingin ngelempar orang itu pakai batu gitu ya. Nah, ini salah satu bentuk emosi saya. Tapi Wow. saya nggak harus selalu menyikapi hal itu dengan marah-marah kan. Misalnya saya cuman ya udahlah, cuma disenggol gitu biasa aja, namanya juga di pasar di tengah keramaian. Saya bisa menyikapi itu juga dengan baik. Nah, ini yang dimaksud dengan emosi. Jadi emosi itu sebuah reaksi gitu ya. Dan reaksi itu sendiri bisa positif, bisa negatif. Nah, kira-kira emosi itu kayak gitu, Pak. Jadi nggak selalu sesuatu yang harus yang marah-marah, harus yang negatif gitu, nggak selalu kayak gitu. Kalau
kita ketemu orang-orang awam yang bukan dari basic psikologi. Bagaimana Ya, sih kita membedakan antara emosi dengan emosional, Kak Rani? emosi dan emosional ya. Sebetulnya emosi itu kan sebuah anugerah dari Sang Pencipta ya, Tuhan yang Maha Kuasa. Kita manusia itu dibekali dengan emosi, kemampuan untuk mengelola, merasakan dan mengenali emosi. Nah, emosi sendiri itu kan banyak ya. Ada emosi yang menyenangkan, emosi yang tidak menyenangkan, emosi yang membangun, emosi yang merusak diri kita gitu. Jadi emosi itu adalah sesuatu sifat atau bawaan dasar yang sudah kita miliki sejak kita kecil, sejak kita lahir, atau biasa disebut dengan temperamen bawaan seperti itu. Nah, kalau yang dimaksud emosional, emosional ini seorang yang terlalu reaktif gitu ya, Pak Ilyas ya. Jadi misalnya nih baru cuma disenggol sedikit aja nggak sengaja di keramaian kena senggol sedikit gitu, langsung reaksinya tuh berlebihan banget gitu ya. Nah, ini mungkin bisa dikatakan seseorang yang emosional. Jadi terlalu reaksinya tuh terlalu apa ya? Terlalu berlebihan dalam menanggapi sesuatu hal gitu. Oke, siap. Terus kalau kita 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 nyantai aja ini teman-teman yang gabung lumayan ini ada beberapa Iya, ini iya. kita Yuk kita kita sapa belum dulu bisa yuk. nyapa Ya, wah. belum bisa nyapa satu persatu ini. Ini teman-teman. Nah, ini Siapa aja? seperti fansnya Mbak Rani ini katanya ini. Ini kayaknya ada mahasiswa yang saya ngajar, saya sudah ancam Oh, tadi. gitu ya. Ayo nonton, kalau nggak nonton nanti nilainya jelek gitu. Oke. Jadi kita sapa dulu yuk teman-teman kita. Ya, silakan. Oke Wah, nih, ada siapa aja nih ya tadi ya? Eh, ada yang tadi udah nonton terus sempat live juga gitu ya. Ada Nuri, ada Mas Baim, kemudian ada Indah Piki, Laurentius Suhartono, ada Pale Ginting, ada Pochiho, terus Valencia, Grace Tumbang Raja, Nuri, Verta Siang, terus ada Pale Ginting, Ivan Diki, Jo Adi, Nina Febrina, Grace Desti, kemudian paling ginting kayaknya nih fansnya Pak Ilyas juga banyak nih ya, berjuta-juta ya di luar sana ya. ini ada temen ini nyapa ini DMP Bookstore satu rating CI. Wah, ini temen-temen anu ya, temen-temen hipnosis ini. Oh, itu temennya Pak Ilyas ya berarti ya? Oke, ya kalau kalau Halo, kalau Kang. biasanya kalau teman-teman hipnosis kan bahasanya kan kalau nggak CH, CHT, CI kan gitu Mbak. Oh, oke. CA itu singkatan apa ya, Pak? Biar teman-teman yang belum tahu makin tahu gitu. CI itu Certified Instructor. Jadi Oke. Hmm. level kalau kalau kita ngomong level kan level pertama basic itu level Ya, dasar. Ya oke. kita karena ngomong hipnosis lah. Level Hmm. dasar di mana seringnya teman-teman di luar itu banyak yang salah kaprah tentang hipnosis gitu. Karena Hmm. Oke, oke. menganggap bahwa hipnosis itu kayak uya-kuya, hilang kesadaran, nah Iya, Pak, emosi betul. Hmm. pikirannya dikendalikan itu. Ya, ya, betul, betul, betul. Bisa Ini dikorek oleh saya, informasi gitu ya, tanpa dia nah, punya kontrol gitu ya. padahal itu kan hanya entertain. Ya, betul, Nah, ini betul. saya berapa kali ini ketemu dengan klien yang curhat, ada pencurian di perusahaan saya, tolong dihipnotis suruh ngaku. Wah, Kalau bisa kayak gitu semua penjara udah sepi nanti, Pak. ya. Ya saya bilang kalau mau bukti mencuri ya pakai CCTV kan gitu Kak Rani. Yang logis saja ya, Pak ya. Yang logis ya. Kapan-kapan kita Nah, bahas mungkin bisa dijadiin bahan untuk live ya, Pak ya, tentang oke. hipnoterapi, hipnosis gitu ya. Untuk Nah, sesi nanti kita berikutnya ya, Pak bahas ya. secara khusus lah Oke. tentang hipnosis hipnoterapi. Kita Oke. kembali ke emosi Kak Siapa? Rani. Oh ya, ini juga ada Minhatus, Andijo, dan Debi. Hai semuanya. Oke, kita lanjut, Pak. Ya, fungsi emosi. Nah, Ya, fungsi emosi itu apa Kak Rani? emosi. Oke. Oh ya, tapi sebelum sampai di fungsi emosi, kita perlu tahu dulu sebetulnya emosi itu terbagi menjadi apa aja. Kadang kan orang bingung ya. Emosi itu kan banyak banget, tadi sudah sedikit dijelaskan, ada emosi menyenangkan, ada emosi yang tidak menyenangkan gitu. Nah, kalau Ya. emosi yang menyenangkan tentu hal-hal yang berkaitan dengan sesuatu yang positif gitu ya. Misalkan gembira, kita senang, dapat lotre, dapat hadiah, bisa nge-live hari ini sama Pak Ilyas, kan emosi yang menyenangkan ya.
terus bisa ketemu Ya. dengan teman-teman, melakukan sesuatu yang bermanfaat gitu. Misalkan kita dapat suatu kejutan, itu emosi-emosi yang menyenangkan. Tapi kita juga perlu sadari bahwa ada emosi yang juga tidak menyenangkan dalam diri setiap manusia. Contohnya emosi sedih, takut, Hmm. khawatir, jijik, resah, cemas, gelisah gitu. Jadi emosi itu pada dasarnya supaya mudah dibagi menjadi dua gitu. Satu menyenangkan dan dua emosi yang tidak menyenangkan. Nah, Oke. tapi ada juga seorang ahli psikologi namanya Paul Ekman. Ini sebetulnya pembagian emosi itu banyak sekali ya Pak ya. Jadi setiap ahli malah menyatakan emosi dibagi jadi dua, jadi delapan, jadi berapa belas, jadi apapun. Tapi kita pakai yang paling umum. Jadi Ya. sebetulnya emosi manusia itu dibagi menjadi enam yang golongan besar gitu ya. Enam golongan besar yaitu bahagia, Mm-mm. sedih, marah, takut, terkejut, dan jijik gitu ya. Sekali lagi bahagia, sedih, marah, takut, terkejut, dan jijik gitu ya. Jadi dari enam besar ini kemudian nanti baru di breakdown menjadi kecil-kecil. Misalkan bahagia itu termasuk senang, ceria, relax dan lain sebagainya. Kemudian nanti sedih termasuk gelisah, sendu, kemudian cemas, takut itu termasuk dalam golongan yang sedih. Jadi golongan utamanya kita pahami ada 6 gitu Pak. 6. Ya, terus Oke. tadi penasaran soal fungsi emosi itu sendiri ya Pak ya? Ya. Iya. Nah, kalau kita sudah paham bahwa emosi itu bukan sesuatu yang berarti harus marah-marah, harus sesuatu yang reaktif. Berarti kita tahu bahwa segala sesuatu ada di dalam hidup kita pasti punya fungsi ya. Salah satunya emosi gitu. Nah, emosi itu ternyata adalah sebuah penggerak untuk setiap hal di dalam kehidupan kita. Jadi contoh nih ya teman-teman atau Pak Elias gitu misalnya ya, mau hari ini mau berencana pergi belanja ke pasar gitu ya, karena kebutuhan sekarang kan sayur-sayur harus nyetok dulu, buah-buah harus nyetok dulu gitu ya Pak untuk 1 minggu ke depan misalnya gitu. Hari ini Ya. berencana mau belanja ke pasar. Nah, sebelum belanja ke pasar, pasti kita sudah punya emosi dulu dong sebelumnya. Wah, hari ini kayaknya nih stok sayuran saya udah habis nih misalnya. Misalnya khawatir nih semalam, ya nih stok saya udah habis nih, besok harus belanja nih. Atau misalkan emosinya sesuatu yang seneng gitu, sesuatu yang berharap, wah besok saya mau belanja ke pasar supaya saya punya stok lagi lengkap di kulkas saya untuk 1 minggu ke depan, keluarga saya nggak kekurangan makanan misalnya gitu. Ya. Jadi setiap hal yang kita lakukan, kita mau pergi kemanapun, kita mau ngapain atau mengambil sebuah keputusan, pasti ada emosi yang mendasari. Jadi nggak mungkin seseorang bergerak tanpa adanya emosi gitu ya. Nggak mungkin misalkan Oke. hari ini kita nge-live tapi sebelumnya kita nggak ada emosi apa-apa, kita nggak ada perencanaan tiba-tiba gitu, itu kan sesuatu yang nggak mungkin gitu ya. Nah, Oke. terus kalau kita bahas lagi fungsi dari emosi, tadi kan kita sudah tahu bahwa setiap hal dalam kehidupan ini harus didasari dengan adanya emosi, baik itu emosi yang positif maupun yang negatif gitu ya. Negatif. Kemudian kita perlu tahu nih, emosi sendiri sebetulnya fungsi dasarnya tuh ada dalam kehidupan manusia tuh untuk apa? Yang pertama untuk survival atau untuk sarana mempertahankan hidup gitu ya. Bayangkan Ya. kalau kita itu nggak punya emosi, kita Apa itu misalkan, nggak ya punya ya, emosi kita itu apakah nggak punya. mati rasa karena nih? Nah, mati rasa Pak, kita nggak punya rasa cinta, nggak punya rasa sayang, nggak punya rasa berharap akan masa depan, nggak punya rasa marah, nggak punya Hmm. rasa cemburu gitu. Mungkin ya udah hidup kita akan begitu-begitu aja. Kita hidup sendirian, misalkan di hutan ya nggak apa-apa, kita nggak berkeluarga nggak apa-apa, kita nggak ketemu teman-teman juga nggak apa-apa. Jadi survival itu fungsi emosi sarana untuk mempertahankan hidup. Jadi manusia itu bisa hidup salah satunya karena dia punya emosi gitu. Nah, sekali lagi emosi yang menggerakkan kita untuk bekerja, untuk mencari nafkah, untuk belajar dan lain sebagainya. Kemudian fungsi yang kedua, emosi itu sebagai energizer. Kayak kayak merek Hmm. baterai, energizer ya, Pak. Energizer itu sebagai pembangkit energi gitu ya. Jadi misalnya nih hari ini nih kita nge-live gitu ya Pak ya. Nah, Ya. ini kenapa kita nge-live gitu kan? Karena kita ingin membangkitkan semangat teman-teman di luar sana nih untuk membagikan sesuatu yang bermanfaat misalnya gitu. Kita nge-live untuk salah satu bentuk ibadah ya menurut saya ya, kita beramal pengetahuan kita gitu. Jadi energizer atau emosi itu bisa berfungsi sebagai pembangkit energi yang membuat kita terus bergerak untuk melakukan sesuatu gitu, untuk diri kita, untuk keluarga kita, untuk sesama kita gitu.
Dan kemudian yang ketiga, emosi itu berfungsi sebagai pembawa pesan. Jadi bayangkan kalau kita punya teman-teman di sekitar kita, sahabat misalnya, atau pasangan, keluarga, atau anak, tapi kita itu tidak pernah punya emosi gitu ya, kayak datar gitu ya Pak ya. Jadi orang lain nggak akan tahu emosi kita kayak gimana saat ini. Oh, orang ini lagi seneng nggak ya? Kak Rani lagi sedih atau lagi murung atau lagi happy atau lagi ceria atau apa gitu, tidak terbaca gitu. Jadi salah satu fungsi emosi itu adalah untuk membawa pesan gitu. Jadi misalnya nih kalau Pak Ilyas hari ini kayaknya wajahnya lagi berseri-seri gitu, gitu. Saya bisa nebak nih, wah jangan-jangan nih habis gajian nih ya, atau habis dapat apa kerjaan baru nih atau apa gitu. Jadi pembawa pesan gitu ya, dan saya akan bisa tahu emosi seseorang lewat ekspresi wajahnya, lewat kata-katanya, lewat nada suaranya, lewat gerak tubuhnya dan lain sebagainya gitu. Jadi emosi itu memang punya fungsi yang cukup penting, peranan penting dalam kehidupan kita, Pak. Oke, ya kita lanjutkan. Selamat Yes. bergabung, Puro Siapa Diamond lagi? Group. Oh, Nah, oke, selamat bergabung. Nurani Savitri .mks. Ini Fansnya Pak saya Ilyas sih kayaknya nih. saya bacanya agak-agak susah ini bacanya ini. Tulisannya unik-unik ini, Mbak Karani. Oh iya ya, mudah-mudahan orangnya juga unik-unik ya Pak. Oke. Nah, bisa nggak Karani kita menebak seseorang itu dari cara dia menulis akun akun IG-nya, Oh, akun akun sosial IG-nya medianya. ya. Kira-kira Eh, kalau menggunakan nama seperti ini, emosinya seperti ini, bisa nggak ditebak kayak gitu Karani? mungkin bukan emosinya ya, tapi lebih ke cara dia menampilkan dirinya ya di depan umum ya, Oh, karena sosial media gitu kan sesuatu apa media yang kita pakai untuk menunjukkan siapa diri kita dan siapa seperti apa kita mau dikenal gitu ya. Misalnya nih Ilyas Afsoh Institute gitu ya. Berarti kalau misalkan saya analisa dari namanya, orang ini cukup terbuka karena menggunakan nama lengkap dan nama asli. Nama asli kan ya Pak ya? Bukan ya. nama oh ya, bukan nama panggung ya Pak. Nama asli. Oke, jadi ini orangnya cukup apa senang membuka diri kepada orang lain dan kemudian di belakangnya ada institut. Mungkin ingin menunjukkan bahwa fungsi peranan Pak Ilyas Afsoh dalam kehidupan sehari-hari ini memberikan edukasi atau pengetahuan untuk masyarakat, mungkin terkait profesinya atau memang passionnya gitu ya Pak ya. Nah, kalau Siap. uh, apa misalkan teman-teman di luar sana sering banget nih misalkan pakai singkatan-singkatan atau pakai nama-nama yang sulit untuk kita baca gitu ya secara harafiah, mungkin nggak terlalu ingin menunjukkan dirinya secara apa adanya ya di depan umum ya Pak, Hmm, agak sedikit-sedikit oke. pakai rahasia-rahasia biar orang penasaran gitulah, siapa sih ini kok namanya kok unik aneh-aneh, mungkin kayak gitu ya. Hmm. Itu itu masuk dari ini, dari pesan emosinya, bahwa ada pesan yang ingin dibawa dengan menunjukkan karakter dari penampilan, dari nama yang Iya. ditampilkan. Benar. Tentu ya, jadi tentu setiap nama termasuk nama-nama kita sendiri atau siapa nama kita ingin dipanggil dalam kehidupan sehari-hari kita atau nama kita yang diberikan oleh orang tua, tentu itu mengandung pesan ya, pesan atau doa untuk diri kita ya. Misalnya orang tua kita memberikan kita nama A gitu atau kita sering minta nih misalkan teman kita, kamu panggil aku ini dong, panggilan aku ini kayak gini, jangan nama asli aku gitu. Nah, itu kan mencerminkan emosi kita ya. Seperti apa kita tuh ingin apa membentuk karakter kita gitu. Dan termasuk juga mungkin suasana hati, emosi kita pada saat itu gitu. Mencerminkan ini kalau lagi marah atau enggak mood nih, nah kayak gimana nih emosinya, moodnya kayak gitu. Tentu ya, tentu setiap nama, setiap panggilan atau setiap apa nama akun sosial media kita terkandung emosi di dalamnya itu pasti gitu. Nah, sekarang kita kaitkan Kak Rani dengan Ya, pandemi COVID-19 Kak Rani. oke, Ini kan ini bagian seru. emosi banyak orang kan, wah campur aduk luar biasa itu seperti apa Kak Rani? Iya, iya, betul, betul. Jadi, COVID-19 ini tentu sangat berpengaruh secara fisik ya, pastinya ya. Secara Ya. fisik, terus kemudian secara emosi, secara finansial, secara psikologis, secara mental, dan secara spiritual juga ya pastinya yang mempengaruhi banyak sekali aspek kehidupan. Nah, kita hari ini kan bicara lebih ke arah emosi ya. Emosi kan Ya. sesuatu yang bawaan atau psikologis atau psikis gitu. Nah, ini beragam sekali sebetulnya Pak Ilyas. Kalau kita mau menyimak dari awal itu beragam sekali ya. Ada orang-orang yang di masa awal-awal lockdown itu sangat
ikut down. Namanya aja lockdown gitu ya, ikutan down. Hmm. 1 minggu, 2 minggu, 3 minggu pertama awal biasanya yang dulunya aktif, setiap hari pergi kemana-mana, ketemu teman, bisa kuliah, bisa nongkrong di kafe dan lain sebagainya. Sekarang tiba-tiba harus harus di rumah gitu ya, melakukan berbagai aktivitas di rumah. Mungkin juga penghasilannya menurun, mungkin juga ya apapun lah semua aspek kehidupannya terpengaruh gitu ya. Dan saya juga dengar sebuah berita Pak di negara Cina sana ini sangat menarik Pak. Sejak Ya. dikeluarkannya aturan lockdown, semakin banyak pasangan suami istri yang malah bercerai, Pak. Oh. Ya, aneh kan ya? Hmm. Yang dimana harusnya kita dulu ketika kita sibuk kerja setiap hari harus keluar mencari nafkah, kadang-kadang kita rindu kapan ya saya itu bisa tidur siang, kapan ya saya bisa di rumah Ya. kumpul sama anak istri gitu ya. Nah ternyata di negeri Cina itu malah banyak suami istri yang bercerai. Nah kita kalau ingin apa, coba kita amati sebetulnya ada situasi emosi apa sih yang terbangun dari Hmm. situasi lockdown ini gitu ya. Ya. Mungkin mereka-mereka ini warga-warga di Cina ini aktif bekerja dan lain sebagainya itu merupakan salah satu prinsip hidup yang tidak terbantahkan ya. Nah, sekalinya Ya. harus di rumah terus gitu, apalagi bersama anak istri, mungkin bahasa Jawanya istilahnya belenek atau bosen gitu. Betul. Muntah-muntah jenuh itu ya Pak ya. Malah justru Ya. angka perceraian ini meningkat gitu ya. Tapi juga di luar itu semua, saya sih melihat emosi yang sangat bergejolak dan mudah sekali naik turun dan tidak menentu ya di masa-masa awal lockdown ya. Mungkin sekarang sudah Ya. 1 bulan lebih sepertinya mudah-mudahan sih teman-teman kita di luar sana kondisi mental, emosionalnya semuanya sudah lebih stabil karena sudah lebih bisa menyesuaikan diri ya Pak ya. Tapi untuk di Berat. awal-awal ya tentu sih emosi naik turun gitu ya, emosi yang tidak jelas gitu, moodnya yang tidak terganggu dan lain sebagainya, merasa down, merasa sedih, khawatir, kecewa, takut akan masa depan, takut akan kondisi Hmm. finansial dan lain sebagainya. Itu sangat beragam sekali gitu di awal-awal masa lockdown itu. Nah, cara kita mengelola emosi di masa lockdown, pandemi, di mana segala sesuatu kita dibatasi, gimana Kak Rani? Kita mengelola Ya, emosi kita. oke. Nah, jadi inti-intinya kan sebetulnya kita sebagai manusia kita punya kemampuan untuk mengelola dan apa ya, meningkatkan kondisi-kondisi emosional kita menjadi lebih baik ya pastinya ya. Nah, Ya. Pak Ilyas kita perlu tahu dulu emosi sendiri itu sebetulnya terbentuk karena dua hal nih. Yang pertama, faktor pembentuk emosi itu adalah faktor-faktor internal. Nah, faktor internal ini Oke. contohnya gini. Ada seorang anak nih, ada seorang anak yang dari kecil seringkali dibedakan dari kakaknya atau dibedakan dari saudaranya gitu. Hmm. Maaf nih, maaf, Ya. misalkan orang tuanya sering mengatakan, kamu kok bodoh sih, kamu kok nggak sepinter kakak kamu sih, kamu kok begini, kamu kok begitu. Ini kaitannya dengan ilmu hipnoterapi juga ya Pak ya, pikiran bawah sadar ya. Nah, terus Misalkan kemudian, ini, kamu ya, kamu kok hitam sih gitu. wah, kamu sudah hitam, kurus, jelek, waduh ya ampun body shaming ya Pak ya, hidup lagi. Ya, terus kemudian karena yang mengatakan hal tersebut secara berulang-ulang adalah figur otoritas dari si anak, yaitu orang tuanya, di mana orang tua harusnya bisa memberikan peran dihormati, disegani, dan dihargai oleh sang anak. Kemudian si anak ini karena terus-menerus mendapat kata-kata seperti itu, akhirnya dia tumbuh menjadi anak yang minder, terus kemudian tidak Hmm. percaya diri, terus kemudian sering kecewa dengan dirinya sendiri, sering mudah merasa bersalah, kurang kasih Wah. sayang, gampang iri dengan orang lain gitu. Nah, ini yang disebut dengan faktor internal gitu. Faktor internal Ya. sendiri bisa sesuatu yang bawaan sejak lahir, jadi temperamen yang diturunkan dari orang tua atau sifatnya genetik, bisa juga bentukan dari masa kecil si anak itu sendiri gitu. Tapi sifatnya internal, jadi sesuatu yang ada di dalam. Kadang-kadang kita sulit menebak ya seorang anak itu internalnya seperti apa gitu. Emosi orang ini tuh bagus nggak, gimana cara dia mengelola, karena emosi kan sesuatu yang abstrak ya, nggak kelihatan ya Pak ya. Kadang kita sulit sih untuk bisa mengetahui kondisi emosi seseorang seperti apa gitu. Mungkin salah satunya Hmm. juga lewat tulisan tangan, mungkin ya karena banyak ilmu grafologi di luar sana. Tulisan tangan tuh salah satu hal yang paling mudah untuk kita deteksi mencerminkan kondisi emosi seseorang gitu ya. Misalkan Betul. tulisan tangan lagi kalut, lagi buru-buru, lagi marah, lagi santai, itu biasanya akan terlihat ada bedanya gitu salah satunya gitu. Nah, faktor yang kedua yang membentuk emosi yaitu faktor eksternal itu sendiri gitu.
Jadi faktor Ya. eksternal itu bisa lingkungan di sekitarnya, kemudian juga tadi pernyataan-pernyataan dari orang tua tadi itu kan tetap aja faktor di luar diri si anak gitu ya. Terus kemudian juga hal-hal yang dipelajari si anak dari media-media yang dia dapatkan, acara televisi yang Hmm. dia tonton misalkan, buku-buku yang dia baca, kemudian tuntutan-tuntutan yang berlebihan, intinya sesuatu yang berasal dari luar dirinya. Jadi internal dan eksternal nih pasti apa ya berkombinasi jadi satu dan Saling susah mempengaruhi. dipisahkan gitu kan. Ya, membentuk kepribadian si anak, karakter si anak gitu. Nah, jadi kalau kita tahu nih kira-kira pembentuk emosi itu apa, syukur-syukur kita akan bisa mengantisipasi gitu ya terjadinya pembentukan emosi yang kurang baik atau tidak matang pada diri seorang anak gitu. Nah, terus Oke. kemudian kalau misalnya sudah terlanjur nih, sudah terlanjur, wah ini kayaknya misalnya seorang orang tua, wah nih kayaknya saya kok salah ya, saya sering banget bandingin anak saya dengan orang lain, dengan anak lain gitu ya. Padahal orang tuanya sendiri juga nggak mau dibandingin sama orang lain ya, orang tua yang lain. Iya, Terus betul Kak kemudian, Rani. iya, misalnya udah terlanjur gitu ya, udah, waduh kayaknya nih saya salah ini dulu saya sering kayak gitu. It's okay, segala sesuatunya itu lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Yang penting kita menyadari gitu dan berusaha untuk memperbaikinya gitu kan. Apalagi jika seorang, saya percaya sih Pak Ilyas, kalau seorang anak sudah berusia 17 tahun ke atas, di KTP Hmm. dikatakan cukup dewasa gitu ya, masuknya dewasa awal, seorang anak itu bukan lagi seorang anak, tapi sudah dikatakan seseorang yang cukup matang, dewasa, seseorang bisa menentukan gitu ya. Jadi bagaimana dia mau mengasah kepekaan emosionalnya, kemudian meningkatkan kecerdasan emosionalnya. Seseorang yang sudah dewasa itu punya peranan yang apa ya? Menurut saya peranan yang mutlak ya untuk menentukan kita mau membawa diri kita tuh menjadi seperti apa. Seseorang yang cerdas secara emosional atau seseorang yang emosionalnya masih seperti anak kecil, mudah terombang-ambing, sangat reaktif gitu. Semua pilihan ada di tangan kita gitu. Nah, kalau kita bicara tentang gimana caranya untuk meningkatkan kecerdasan emosional, kita harus melakukan beberapa hal nih. Yang pertama, mau tidak Ya. mau kita harus belajar untuk mengenali emosi yang sering kita rasakan gitu. Caranya gimana? Nah, ini caranya banyak sekali gitu ya. Dan apa mau tidak mau ketika kita mau mengenal emosi yang kita miliki ya tentu kita harus mengenal diri kita lebih baik gitu ya. Salah satunya dengan punya me time gitu misalnya. Ini salah satu saran yang sering diberikan oleh para Hmm. psikolog gitu ya. Punya waktu untuk diri sendiri gitu ya. Jadi jangan sampai kita selalu sibuk dengan orang-orang di luar diri kita atau hal-hal di luar diri kita sampai kita tuh kadang-kadang lupa gitu ya untuk punya waktu untuk diri kita sendiri. Entah itu waktu untuk bermeditasi, berolahraga, melakukan seni, melakukan hobi kita atau berdoa atau apapun gitu. Intinya kita harus punya me time itu sendiri gitu. Nah, dengan Oke, kita contoh punya Kak Rani. ya, ya Pak. Contoh. Ya. Mm, Nah, untuk me time, Kak Rani ya. sendiri me time-nya seperti apa? Oh, kalau me time saya yang paling sering saya lakukan adalah bernyanyi atau bermain musik atau mendengarkan musik itu salah satu me time saya. Terus kemudian saya Jadi, juga sering olahraga juga misalnya berenang gitu, hal-hal yang kayak gitu. oke. Lanjut Kak Rani. Oke. Kita apa kalau Pak Ilyas me time-nya apa nih, Pak? Jadi penasaran. Me time-nya apa nih, Pak? Apalagi sudah berkeluarga ya, Pak ya. Kadang-kadang kan agak Hmm. sulit untuk membagi waktu ya. Me time-nya apa nih, Pak, biasanya? Me time-nya baca buku Kak Rani. Wow, luar biasa. Baca Baca buku ya, buku. Pak ya. Hmm? Nah, baca bukunya itu tidak harus selesai di waktu itu. Cukup satu Oke. lembar, kita baca pelan-pelan, kita telaah, tutup bukunya, kita keluar jalan-jalan praktek, kita renungkan. Wah, ini Proses kayaknya apa ya? proses apa? Internalisasi. Apa, Pak? Internalisasi. Internalisasi ya, penyerapan gitu ya, Pak ya, mungkin ya. Ya, Hmm. kadang-kadang kalau praktek saya ketika baca buku itu, contohlah buku ini, Oke. mungkin karena sudah ada Apa itu? 52 bahan, 5 kiat berubah, kiat hidup sederhana dalam hidup. Nah, 52 cara ini buku genre psikologi juga, Oke. buku yang ringan. Ini ada 52 tips, saya baru baca 7 tips, dan buku ini sudah 1 tahun lebih belum selesai Kak Rani. Oh, Jadi, oke. Oke. jadi memang
satu minggu kita praktek apa Hmm. sampai semua jadi kebiasaan Kak Rani. Oke, berarti membaca buku itu nggak perlu harus buru-buru atau targeting harus cepat selesai ya Pak ya? Ya memang ada dua cara memang Kak Rani. Yang pertama buku yang bisa sekali baca langsung selesai. Ada Oke. buku yang memang butuh waktu. Contoh lah seperti bukunya Anthony Robbins ya, Awaken the Giant Ya. Within itu kan sangat tebal. Lebih dari Oke. 500 halaman itu kan Kak Rani. Mungkin Iya. pertama kali saya baca cepat sekali. Nah, begitu selesai, saya ulang lagi dari depan. Oh, ternyata dengan Wow. membaca ulang ada peningkatan kesadaran. Oh, ternyata Oh, maksudnya begini. Sini seperti ini gitu. semakin paham apa yang dimaksud buku itu gitu ya Pak ya? Hmm. Terus apa ya? Mungkin dengan naiknya kesadaran emosi kita bisa memberikan makna yang lebih dalam, lebih luas, dan banyak Hmm. sudut pandang yang kita temui dengan ketemu dengan Kak Rani, dengan teman-teman Hmm. psikolog, dengan teman-teman Oke. terapis, main programming itu semakin memperkaya kita Kak Rani. Oke. Hmm. Oke Pak. Karena banyak banget Nah, orang di luar sana cuman hobi beli tapi bacanya nggak ada yang sampai tuntas gitu ya Pak ya? Gitu ya. ya. Oke. Nah, kadang ada cara kita baca itu kita mulai dari buku yang paling menarik bagi kita apa kita baca itu. Tetapi ada Oke. juga buku yang mensyaratkan itu harus urut dari bab satu, bab 2, bab 3 gitu Kak Rani. Ya, Karena ya, ada ya. juga Betul, betul. beberapa buku-buku yang lain. Ini contoh aja Kak Rani seperti ini Kak Rani. Ini kan beberapa buku ini Kak Rani. Jadi Oke. misal buku yang seperti ini satu buku harganya 750.000 Kak Rani. Waduh. Iya, Ya, iya, iya. apa ya? Dan ini dari penulis mensyaratkan bahwa ketika Anda baca buku ini, Anda harus pelan-pelan dari bab satu selesai, lanjut bab 2 gitu Kak Rani. Tapi ada Oke. juga buku-buku praktis yang memang kalau kita baca, bolehlah kita ndak urut gitu, bisa Iya. langsung lompat-lompat Hmm. seperti yang kita inginkan Kak Rani. Oke, Oke. sekarang kita kembali ke topik bahasan emosi Kak Oke. Rani. Ya, oke. Nah, Ya. tadi Kak Rani menjelaskan emosi itu ada 6. Ada Betul, betul. bahagia, Hmm. sedih, takut, Ya. terkejut, dan sedih. Nah, ketika seseorang itu bersenandung atau bernyanyi, itu Ya. yang didapatkan apa? Kebahagiaan atau seperti apa, Kak Rani? Iya, jadi tadi kan disampaikan juga tentang fungsi emosi ya, tapi mungkin di luar tiga fungsi yang utama tadi, sebetulnya emosi juga membawa peranan baik tentunya untuk diri kita, apalagi emosi-emosi yang menyenangkan ya. Tadi kan Ya. bersenandung, misalkan saya kalau lagi me time, tadi sebelum kita mulai live juga saya menaikkan emosi positif saya dengan cara mendengarkan lagu-lagu yang World Cup gitu, lagu-lagu yang pertandingan sepak bola. Itu kan lagu-lagu yang membawa aura kemenangan, membawa aura positif gitu ya. Nah, Ya. terus kemudian tujuannya apa gitu. Terus juga saya pakai baju warna kuning gitu misalnya gitu ya. Hmm. Tujuannya apa? Tujuannya adalah saya ingin supaya emosi yang ada di dalam diri saya itu dominan yang positif atau dominan yang menyenangkan gitu. Nah, tujuannya apa? Kok harus saya membangun emosi positif itu dulu gitu? Karena ketika kita mayoritas di dalam hidup kita dalam satu hari itu kan emosi kita tuh kan silih berganti ya. Mungkin ada Ya. puluhan kali emosi kita berganti dari kita membuka mata sampai kita menutup mata gitu. Nah dari sekian banyak emosi-emosi itu tentu kadang kita nggak bisa menyaring gitu. Kita mau yang positif terus, mau yang negatif terus gitu. Meskipun sudah berusaha untuk positif terus, kadang-kadang ada kejadian di dalam satu hari itu yang memaksa emosi negatif untuk muncul gitu. Tapi it's okay gitu. Kita nggak perlu untuk menghindarkan atau menjauhkan diri kita dari emosi negatif karena itu nggak bisa kita cegah. Itu manusiawi dan itu wajar. Tapi tujuannya adalah bagaimana caranya kita lebih sering merasakan emosi yang menyenangkan gitu. Nah, tadi kita sudah bicara tentang fungsi emosi, tapi kenapa kita harus lebih sering menciptakan suasana-suasana yang bahagia, menyenangkan? Misalkan Pak Ilyas lebih, kalau sudah tahu me time-nya baca buku, ya kenapa enggak gitu koleksi buku, kalau begitu ada waktu luang atau lagi galau misalkan baca buku lah misalnya gitu. Nah hal-hal itu kan sebetulnya bisa kita ciptakan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan emosi yang positif di dalam diri kita.
Nah, kalau misalkan dalam setiap harinya kehidupan kita, mayoritas lebih sering mengalami atau bereksperience atau bersentuhan dengan emosi-emosi yang positif, itu tentunya manfaatnya banyak sekali. Salah satunya manfaat secara fisik yaitu bisa meningkatkan kesehatan gitu. Jadi emosi yang bahagia ini sudah banyak banget ya penelitian di mana-mana, penelitian terhadap air, terhadap beras atau apapun, ternyata Hmm. kata-kata atau emosi yang bahagia, kata-kata yang positif, emosi yang positif itu bisa berdampak baik sekali gitu ya. Terhadap benda tumbuhan atau air beras sudah dibuktikan apalagi terhadap kita manusia makhluk hidup gitu. Nah secara fisik itu pasti akan meningkatkan kesehatan kita gitu. Sel-sel di dalam tubuh kita pun akan terlihat jauh lebih muda dan segar gitu ya kalau kita lebih sering merasakan experience emosi yang positif tadi. Nah kemudian manfaat yang kedua, secara psikologis kita juga pasti akan merasa lebih tenang, lebih nyaman menjalani kehidupan. Orang lain pun berdekatan dengan kita akan lebih nyaman karena emosi yang dominan dalam diri kita emosi yang menyenangkan gitu. Nah, Menyenangkan. kemudian saya juga ini experience saya sendiri, pengalaman saya sendiri, Pak Ilyas. Kalau dalam satu hari itu saya mengalami banyak emosi-emosi yang tidak menyenangkan, gitu ya, misalnya Mhm. sedih, takut, khawatir, seperti masa awal-awal lockdown waktu itu, gitu, emosi yang kacau balau, tidak menentu, gitu. Ini juga berpengaruh terhadap aspek finansial saya, aspek sosial, dan Mhm. aspek spiritual saya ternyata. Kemudian Oke. aspek motivasi saya pun terganggu gitu. Biasanya saya yang suka browsing, cari ilmu, belajar dari YouTube atau apapun, rasanya saya nggak punya semangat, nggak punya motivasi gitu. Secara ekonomi juga sadar nggak sadar berpengaruh gitu kalau emosi kita negatif. Secara sosial pun juga sama gitu. Orang-orang kayaknya malas mendekat kalau kita tuh punya banyak emosi yang negatif. Dan yang terakhir Mhm. secara spiritual gitu. Jadi saya merasakan sendiri ketika saya akan berdoa gitu ya, bertemu dengan Sang Pencipta gitu. Ketika saya masih punya banyak gejolak atau emosi negatif, itu rasanya kayak beda aja gitu, kayak nggak nggak lancar aja gitu jalannya gitu. Ada sesuatu yang menghambat gitu. Dan tentu ini tidak akan baik dampaknya untuk diri kita dan tentu kita nggak mau ya ada dalam situasi seperti itu terus gitu. Nah, salah Ya. satu caranya adalah tingkatkan terus emosi bahagia kita gitu dengan cara-cara melakukan hal-hal yang memang Anda tahu itu akan membuat Anda lebih nyaman, lebih bahagia gitu. Dan satu hal lagi jangan terbatas karena situasi ya, meskipun ini lockdown, kalau kita punya hobi atau misalkan hobi kita ke kafe atau misalkan hobinya nongkrong sama temen gitu. Sekarang nggak bisa Ya. dilakukan. It's okay untuk Anda mencari hobi baru misalnya gitu. Ngomong-ngomong nih Pak Ilyas, selama masa Ya. lockdown ini saya jadi punya hobi yang dulu nggak pernah saya lakukan. Tahu nggak Apa apa itu kan? hobinya? Saya jadi hobi memasak dan hobi berkebun, Pak Ilyas. Oh, luar biasa. Dulunya kan, dulunya tuh kalau pergi pagi pulang malam kayak kayak Bang Toyib gitu kan ya Pak ya. Jadi nggak pernah ada waktu di rumah gitu, selalu di Hmm. luar, makan di luar dan lain sebagainya. Nah sejak lockdown ini jadi akhirnya ya kadang-kadang keadaan memang memaksa kita, tapi kalau dampaknya baik ya kenapa enggak ya? Akhirnya jadi belajar masak sendiri gitu, terus kemudian setiap pagi dan setiap sore gitu kemudian menyiram tanaman saya, kemudian katanya sih kan menebarkan vibrasi positif ke tanaman itu kan katanya dampaknya bagus Pak gitu. Saya ajak ngomong tanaman itu, kemudian saya berkebun, saya menyirami mereka, dan ini punya rencana untuk bikin pupuk sendiri, pupuk dari organik dan lain sebagainya. Nah, ternyata ini dampak dari lockdown ini membuat kita jadi punya hobi-hobi baru, lebih kreatif dan bisa membuat kita happy sebetulnya, meningkatkan emosi yang positif sekali lagi gitu. Ya. Dan disadari atau tidak di masa Iya. di masa kita stay di rumah ini mau ndak mau kebutuhan internet itu menjadi yang nomor satu karena nih Oh iya, betul, betul. Iya, dengan adanya internet kita punya dua sumber Google atau YouTube itu luar biasa. Tetapi betul, betul. kalau kita perhatikan saat ini Kak Rani dari Iya, Facebook, Instagram, webinar, YouTube streaming itu banyak sekali live, live, live pagi, siang, sore, malam, iya, live terus. iya, betul, 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 iya. Itu kan akhirnya apa? Informasi yang masuk ke kita itu kan over gitu Kak Rani. Iya, iya, betul, betul. Nah, Hmm. ketika informasi over itu di emosi seperti apa Kak Rani? Bagus atau Iya. tidak? Ya, berlebihan Wah, Kak ini Rani.
Ini ternyata berarti saya nggak mengalami sendirian ya Pak. Saya beberapa hari ini baru membatin. Ah, kayaknya masa lockdown gini kok otak aku juga semakin penuh gitu. Terus kemudian kadang-kadang suka kacau sendiri gitu. Nah, dulunya yang ketika setiap hari kerja di luar dan lain sebagainya, kok malah beda sama sekarang. Padahal harusnya katanya masa lockdown ini dijadikan masa rehat, masa Hmm. apa seperti introspeksi diri untuk diri kita, memperbaiki diri kita gitu. Tapi kok otak saya juga nggak bisa berhenti berpikir gitu, malah kadang-kadang semakin stres gitu. Dan ternyata salah satu penyebabnya yang saya temukan adalah terlalu banyak paparan informasi-informasi, terutama dari sosial media. Nah, Ya. mau nggak mau karena orang-orang ini kan di rumah semua gitu ya. Saya juga merasakan Pak Ilyas, Ya. Instagram saya tuh hampir setiap jam tuh ada notifikasi lagi live siapa, lagi live siapa, Hmm. lagi live. Baik itu yang kenal atau yang enggak, media besar ataupun pribadi atau apapun gitu. Hmm. Awal-awal tuh saya tonton Pak, saya pikir ya udahlah untuk meningkatkan informasi pengetahuan saya siapa tahu ada Hmm. sesuatu yang bermanfaat dari apa dari materi-materi yang disampaikan ketika live ini. Tapi lama kelamaan kok rasa-rasanya saya, aduh nggak bisa nih, nggak bisa kayak gini. Terlalu overload nih Hmm. yang di dalam sini gitu ya. Apalagi kalau nggak dituangkan keluar, ibarat kita kayak gelas air kita cuma input masuk ke dalam tapi nggak ada penyaluran keluar, ini lama-lama bisa penuh ini nanti bisa konslet nih Pak. Jadi sekarang saya mau Lama-lama. mulai ya saya mulai ngurangin Mbak akhirnya. Saya mulai ngurangin informasi dari sosial media gitu. Mungkin dari juga dari YouTube, dari Facebook dan lain sebagainya. Saya filter Pak gitu. Dan sekarang saya mulai batasin gitu. Kalau di jam-jam pagi sampai sore oke, waktunya saya bersosial media, sore sampai malam kadang-kadang saya pakai untuk memasak lah, saya pakai untuk apa? Yang Hmm. penting waktu dengan diri sendiri gitu. Jadi jangan melulu sosial media. Ya wajar sih, mungkin orang-orang tuh juga jadi salah satu hiburan kita yang paling utama kan di masa seperti ini ya dengan sosial media dan banyak banget ternyata kuota internet yang apa jebol gitu karena banyaknya penggunaan sosial media, salah satu hiburan yang meningkat gitu. Tapi kita tetap harus filter sih, melihat itu penting nggak untuk kita dan dampaknya apa untuk diri kita. Jadi di setiap hal yang kita lakukan kita putuskan harus selalu ada self awareness, jadi kesadaran Hmm. gitu. Ini sudah kelewat batas atau belum nih? Ini sudah masih dalam kadar yang pas atau berlebihan atau kurang nih Hmm. gitu. Nah, oke. Sekarang sinyal Hmm, emosi Kak Rani. oke. Bagaimana sih ketika kita tadi sudah kita sering merasakan, terus Ya, kemudian kita ada me time, terus ya. kalau sinyal emosi itu seperti apa Kak Rani? Oke, sinyal emosi. Jadi sekali lagi kita perlu tahu bahwa emosi itu suatu reaksi yang melibatkan fisik dan psikologis kita. Nah, kalau psikologis itu kan bisa tampak dalam ucapan kita, dalam perilaku kita, dalam pola pikir kita gitu, dan juga sesuatu yang tampak secara fisik. Nah, sekarang pertanyaannya, kita harus menangkap sinyal emosi itu dari mana? Kan gitu ya, Pak ya? Ya. Berarti kan intinya gimana kita caranya untuk bisa aware, misalnya sudah terlalu banyak emosi yang negatif di dalam diri kita. Salah satunya adalah melalui sensasi fisik gitu. Nah, jadi ini Hmm. juga nanti bisa kita praktekkan. Ini salah satu tips yang sangat bermanfaat namanya body awareness atau kesadaran akan tubuh kita. Jadi dengan kita terbiasa untuk misalnya nih, misalnya duduk diam gitu kan, duduk diam Hmm. merasakan tubuh kita gitu, terus kemudian menenangkan diri tanpa paparan gadget atau sosial media atau gangguan apapun gitu kan. Kita merasakan sensasi di tubuh, biasanya emosi ini akan memunculkan sebuah sensasi Pak di tubuh kita. Jadi kalau kita terbiasa misalnya seperti praktisi meditasi atau yoga, karena mereka terbiasa merasakan sensasi di tubuh, mereka akan lebih aware gitu. Jadi biasanya sebelum kemarahan itu muncul atau tiba atau kekhawatiran atau kesedihan, mereka sudah bisa merasakan sinyalnya. Misalnya dadanya merasa nggak nyaman, sesak di dada atau perutnya terasa nggak nyaman atau ada sensasi tertentu Hmm. di leher dan lain sebagainya. Nah ini salah satu sinyal kalau kita mau lebih peka terhadap emosi secara fisik gitu. Nah kalau Fisik ya. secara Ya, kalau secara fisik, jadi body awareness itu penting sekali dan kita harus lebih sering, apalagi kalau kita sering di rumah kayak gini, lebih banyak waktu untuk Ya. diri sendiri, lakukanlah lebih sering body awareness dengan cara apapun, banyak sekali gitu ya, meditasi, Oke. menenangkan diri, yoga, atau sebelum tidur kita mau fokus ke bagian tubuh kita bisa lakukan gitu. Kemudian yang kedua, kita harus sadari kalau misalnya nih, misalkan kadang-kadang menyadari pikiran kita sendiri kan sulit ya, apalagi untuk orang Ya. awam ya mungkin ya Pak ya. Ya. Kadang-kadang pikiran kita akan tercermin dari ucapan dan juga dari perilaku kita.
So, misalnya eh, Pak Ilyas ini misalnya ya sebagai contoh ya, saya Ya, jadiin model ya. Pak Ilyas ya. beberapa hari ini gitu ya, istrinya kok mengeluhkan, Mas kamu kok kata-katanya kok nggak enak, kok sering kok ngomong nggak enak, sering ngomong Hmm. pedes, sering nyinyir misalnya gitu. Kamu kok perilaku kamu sering sering gelisah, mondar-mandir, keluar masuk, tidurnya nggak tenang, mudah marah, misalnya seperti itu. Nah, ini salah satu tanda-tanda atau ciri-ciri kita harus mulai Hmm. peka. Kita sudah dapat sinyal nih berarti ya. Seringnya orang lain yang menangkap sinyal itu. Tapi kalau kita terbiasa untuk aware, sadar diri, kita bisa menangkap sinyal itu kita sendiri yang menangkap gitu ya. Jadi sebaiknya ya kita sendiri yang menangkap sebelum itu jadi sesuatu perilaku yang semakin tidak baik gitu ya. Jadi misalnya kata-kata kita sudah sering ngomongnya pedes nih sama orang, sering nyinyir, gampang sensitif, gampang tersinggung, gampang marah. Ini salah satu contoh ya emosi negatif. Oke. Nah, itu adalah tanda sinyal bahwa, waduh ini kayaknya sudah terlalu banyak nih emosi negatif, cari tahu apa sebabnya gitu. Kenapa sih kok saya belakangan kok bisa jadi kayak gini, padahal dulunya saya nggak kayak gini. Ada masalah Hmm. apa ya? Ada beban pikiran apa ya? Nah, coba cari Ya. solusi perlahan, berpikir, kemudian direnungkan untuk kita lakukan langkah yang terbaik gitu. Nah, ini adalah sinyal gitu. Jadi sebetulnya tubuh kita, pikiran kita itu sangat cerdas sekali, sangat cerdas, sangat luar biasa, dan tentu emosi apapun yang kita rasakan, kita sebetulnya sudah dapat sinyalnya. Hanya saja kadang kita suka nggak sadar, suka suka meremehkan atau tidak Abai. mengindahkan, gitu. Mengabaikan. Ya, manusia tuh suka nggak peka, gitu kira-kira. Jadi kalau sudah dapat sinyal, ayo perbaiki diri, ayo coba lihat ke dalam, ayo coba kita tilik ke dalam, ada apa nih, gitu. Oke. Tidak terasa Kak Rani, sudah Wah, hampir 45 menit loh Kak Rani. iya ya, nggak Ya, terasa ya kita Pak ya kalau gunakan ngobrol-ngobrol ya bahasan. Pak ya. Kita sapa dulu ini Oh ya, Silasani ini. 86 Nolov FFB Pak Lukman Hakim. Nah, Pak Oh Lukman iya. Hakim atau Pak Maman ini beliau kepala SMK di Tegal. Di Oh, kita Tegal, kenal Tegal ya ya. Tegal apa Pekalongan ya? Oke. Itu alumni alumni kami, Rupanya alumni kami. Alumni Kak alumni. yang Oke, juga oke, oke. Iya, iya. ke nah, nah, itu teman-teman yang sore ini menyimak, terima kasih sudah memberikan Ya, atensi. luar biasa Nah, ya. terus ini Kak, bagaimana kita itu menyalurkan emosi agar emosi tidak Ah, tertahan, tersalur ya, sempurna? ya. Gimana? Oke, oke. Jadi ini satu pembelajaran penting juga untuk teman-teman gitu. Emosi tercipta di dalam diri kita, baik itu emosi yang menyenangkan maupun emosi yang tidak menyenangkan, semuanya tentu harus kita sadari mereka itu punya peranan penting dalam hidup kita dan mereka punya tujuan yang baik untuk diri kita. Bayangkan seseorang yang hidup tanpa emosi takut, tanpa emosi khawatir atau gelisah gitu, mungkin menerjang bahaya jalan di tengah hutan dia nggak akan takut gitu. Dan ini kan bukan sesuatu yang normal. Jadi Oke. kita sebagai manusia kita harus sadar bahwa tentu banyak sekali emosi dalam diri kita dan bukan berarti emosi-emosi yang negatif itu harus kita buang. Emosi-emosi Hmm. marah, kecewa tuh harus kita buang. Enggak seperti itu gitu. Dari kecil kita sering ditanamkan pikiran sama orang tua kita, oh, jadi orang tuh jangan gampang marah dong. Jadi orang itu jangan cengeng dong, jangan suka nangis kok Hmm. gampang tersinggung gitu. Padahal itu memang karakter temperamen bawaan kita seperti itu, bukan berarti kita sengaja mau marah atau tersinggung. Namanya orang tersinggung itu kan bukan sengaja ya gitu. Ya. Memang itu adalah karakter bawaan kita gitu. Nah, satu hal yang harus kita pelajari, bukan berarti marah itu sesuatu yang negatif. Bukan berarti marah itu harus kita tekan, kita sembunyikan. Karena semakin ditekan, itu akan semakin masuk ke pikiran bawah sadar dan membuat sampah di dalam diri kita. Gitu. Dan itu nggak akan bagus. Nah, salah satu hal untuk menyalurkan emosi, terutama mungkin emosi-emosi yang negatif ya, kalau yang positif kan ya itu sesuatu yang bagus gitu. Nah, kalau menyalurkan emosi yang negatif ini, misalnya seperti marah, takut, kecewa, kita bisa mencari berbagai cara atau media gitu. Salah satunya tadi nih, salah satunya misalkan Pak Ilyas suka lewat membaca dan saya lihat juga kayaknya Pak Ilyas suka nulis juga ya kan Pak? Iya. Hobi nulis juga Siap. ya Pak. Ya, yang penting jangan nulis kehidupan orang ya. Bercanda. Kalau saya mungkin salah satunya saya suka menyanyi gitu ya. Nah, ini saya gunakan sebagai media-media untuk penyaluran emosi saya gitu. Hmm.
Nah, saya suka nyanyi dan syukur-syukur suatu saat misalkan mengarang lagu atau menulis lirik gitu ya. Hmm. Biasanya lirik-lirik yang tercipta itu kan dari kondisi emosi kita saat itu. Misalnya nih, ketika Hmm. kita lihat almarhum Glenn Fredly gitu ya, ketika patah hati malah lagunya itu malah jadi lagu-lagu yang sukses, tenar dan sampai hari ini masih dinyanyikan oleh banyak orang gitu. Padahal kondisinya emosinya lagi negatif gitu. Jadi Hmm. sebetulnya yang harus kita pahami bukan emosinya yang salah, tapi gimana cara kita untuk uh, bukan melampiaskan ya, mengekspresikan emosi kita tersebut dalam cara atau sarana yang positif gitu. Dan satu hal Hmm. yang bisa kita latih, misalkan kita belum tahu nih sarananya apa nih yang tepat gitu. Misalkan olahraga tapi juga nggak terlalu seneng, seni juga nggak terlalu seneng gitu. Yang penting yang kita harus pahami adalah setiap emosi itu harus satu kita sadari, kemudian bila perlu dua kita ekspresikan atau katakan dengan sehat gitu ya. Jadi misalnya kita orang tua dengan anak atau suami dengan istri gitu ya, dibandingkan marah-marah, banting pintu, banting kursi, banting piring dan lain sebagainya gitu. Yuk coba kita mulai berekspresi dengan baik dan sehat. Kita katakan atau kita tulis di kertas, hari ini saya merasa marah karena saya melihat kamu begini, begini, begini. Misalnya begitu. Nah ini salah satu Hmm. cara yang lebih sehat dan bisa kita lakukan. Dengan kita mengakui bahwa kita marah, dengan orang lain tahu bahwa kita marah, minimal kita akan bisa mencegah tindakan-tindakan yang destruktif gitu dan kita akan lebih bisa aware gitu. Oke, saya marah, lalu apa yang harus saya lakukan? Karena kadang-kadang cuma menahan dan cuma menyimpan di dalam hati itu kan membuat kita sesak ya dan kita Ah, perlu sesekali untuk mengekspresikannya secara jujur gitu. Ya saya yes. jengkel, ya saya khawatir, ya saya takut gitu. Tapi kemudian kita pikirkan langkah berikutnya dengan begini apa yang harus saya lakukan. Dan Oke. kedua, kita harus selalu ini juga sarana meningkatkan apa kecerdasan emosi kita. Kita perlu untuk selain mengenal diri kita, mengenal emosi kita, kita harus mengenal emosi orang lain yaitu dengan lebih berempati pada orang lain gitu ya. Mau tidak mau kita makhluk sosial, kita harus selalu bersinggungan, berhidup bersama orang lain, kita harus lebih bisa berempati gitu. Dengan memahami diri sendiri, mengenal diri sendiri, kita akan lebih mudah untuk mengenal orang lain dan emosi yang dirasakan orang lain juga gitu. Oke. Good. Nah, ini Kak Rani, Ya, kalau nih di masa pandemi yang mudah-mudahan ini tidak sudah lama lagi, berlalu. sudah Betul, berlalu betul. lah, sudah berlalu. Jadi Yang ada, penting kita sugestikan segera berlalu gitu ya Pak ya. Dan ya, apa yang mau dilakukan setelah berlalu gitu ya Pak. ya. Ya ya lanjut Pak, lanjut. Nah, kalau kita melihat orang-orang yang cerdas secara emosi, di Ya, risetnya Daniel Goleman, emotional ya, quotient itu, ya. para bintang itu rata-rata adalah orang-orang yang cerdas secara emosional. Itu ada 5 kriteria, 1, 2, 3, 4, 5. Oke, Nah, oke. terus itu kalau kita tarik ke sini di masa pandemi COVID ini, gimana sih cara kita melatih kita agar kita lebih smart dalam mengekspresikan emosi emosi kita? Gimana Kak Rani? Hmm, Latihannya Kak Rani? latihannya ya. Sebetulnya mirip-mirip dengan cara yang tadi saya sampaikan ya Pak ya. Yang pertama mau tidak mau kalau kita mau melatih emosi kita, contoh kita punya maaf misalkan binatang peliharaan gitu. Ketika kita Hmm. mau melatih binatang peliharaan supaya lebih cerdas, supaya lebih bisa nurut dengan kita sebagai pemiliknya, mau tidak mau kita harus kenal dulu ya karakternya dia seperti Hmm. apa, sifat dari hewan ini tuh seperti apa gitu. Nah, ketika sama halnya ketika kita mau mencerdaskan emosi kita, kita harus kenal dulu siapa diri kita dan kita harus tahu emosi itu sebetulnya apa gitu. Dan diri kita tuh siapa, kemudian emosi bagus juga untuk kita tahu emosi apa yang paling sering dominan ada di dalam diri kita. Ini salah satunya bisa dilakukan dengan menulis jurnal. Menulis jurnal ini Oh. atau buku harian ini salah satu hal yang positif ya karena menulis itu selalu ya sifatnya tuh sebetulnya bisa untuk terapi diri sendiri, untuk menyalurkan Hmm. emosi. Nah, misalkan kita berniat untuk meningkatkan emosi kita secara lebih positif dalam 21 hari, misalnya aja misalnya seperti itu. Kita bisa lakukan dengan menulis jurnal nih secara rutin nih gitu. Hal-hal apa sih yang kita alami setiap harinya, apapun itu kita catat gitu ya. Dan kemudian yang penting kita harus punya komitmen sih. Kalau saya merasa ya dalam hidup ini kita harus punya goal, kita harus komitmen gitu. Arah tujuan kita tuh mau kemana? Misalnya kita mau punya emosi yang lebih positif gitu. Apa goal yang ingin kita raih gitu. Nah, dengan memiliki goal yang jelas,
tentu saja emosi-emosi positif dalam diri kita tuh akan mendukung kita untuk lebih cepat mencapai goal tersebut gitu. Nah, tapi sebelum bisa mempunyai emosi yang positif, tentu kita kan harus terus berlatih nih. Terus berlatih Ya. supaya emosi positif lebih sering muncul di dalam diri kita. Salah satunya ya tadi hal-hal yang sudah kita bahas itu tadi, Anda harus mau tidak mau mengenali diri kita itu, terus kemudian banyak meluangkan waktu dengan diri kita sendiri, kemudian Ya. selalu sadar setiap saat ya, ini hal yang Hmm. sangat penting sekali ya, sadar setiap saat akan diri kita, akan sesama kita, lingkungan sekitar kita, kemudian juga meningkatkan empati dan tentunya melakukan hal-hal yang positif dan bermanfaat gitu. Sebenarnya tipsnya sangat banyak sih, tapi mungkin ini hal yang paling utama atau krusial untuk bisa dilakukan gitu ya, melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk banyak orang, dan sesuatu hal yang baik itu pasti feedbacknya akan kembali ke kita gitu. Dengan Ya. kita terus melatih melakukan sesuatu hal yang baik, yang menyenangkan, otomatis ya, secara neuron-neuron di otak kita, syaraf-syaraf di tubuh kita, kemudian otot, DNA sel di tubuh kita tuh akan menangkap sinyal tersebut gitu ya, menangkap Hmm. sinyal tersebut dan kemudian itu akan menjadi sebuah kebiasaan gitu. Nah, jadi ketika kita mau membangun sebuah kebiasaan yang berasal dari emosi yang positif, bangun dulu gitu. Bangun dulu dengan cara coba kegiatan apa sih yang bisa membangkitkan emosi positif kita. Ini kalau secara awam ya, secara mudahnya ya. Nah, dengan Anda sering melakukannya, otomatis itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang terus berulang. Kebiasaan ini akan berdampak sangat besar sekali. Dan yang terutama adalah mengambil keputusan ya. Kalau Anda mau dan Anda sudah meniatkan diri Anda untuk berubah menjadi lebih baik gitu, sebetulnya tidak ada yang bisa menghalangi kita kecuali diri kita sendiri gitu ya. Jadi Oke. mudah-mudahan masa pandemi ini bukan Anda jadikan sebagai sesuatu yang negatif atau penghambat penghambat kita, karir kita atau penghambat cita-cita kita gitu. Kita bisa ganti, ubah pola mindset kita gitu. Masa-masa ini akan saya jadikan masa untuk menemukan hobi baru, kreativitas baru, lebih banyak kumpul dengan keluarga, masa rehat dan Hmm. istirahat hibernasi saya, bukan masa lockdown yang membuat kita down gitu. Nah, dengan mengubah Oke. mindset ini secara sederhana, mengubah pola pikir, ini tentu akan mengubah emosi kita. Dan ketika emosi berubah, dampaknya itu akan sangat luar biasa. Gitu. Oke. Satu Kak nih pertanyaan. Nah, Oke, kalau ya, kita kupas emosi, emosi iya. terkait dengan senyum, senyum Kak Rani. Oh, iya, iya, iya. Iya, Senyum. iya, iya. Tadi saya mau nyampein lupa. Oke, lanjut, Pak. Berapa banyak kita temui di lapangan di luar sana, orang-orang itu susah sekali untuk memulai tersenyum dengan tulus. Gimana Oke. memulai? Itu belajar atau ada terapinya Pak Rani? Oke, ada satu terapi namanya terapi tawa ya, Pak Ilyas. Ini terkenal sekali di India gitu. Jadi terapi Ya. tawa ini diikuti oleh orang-orang dengan latar belakang apapun, baik mereka yang secara mental sehat maupun secara mental terganggu. Ternyata terapi Hmm. tawa ini berdampak luar biasa gitu. Nah, ini salah satu hal yang juga bisa kita lakukan sehari-hari. Kalau kita ingin mengubah emosi kita kalau sulit ya, misalkan kayaknya khawatir, cemas, gelisah banget, gimana caranya bahagia? Kita nggak ketemu caranya bahagia. Lakukan satu hal yang sangat mudah sekali, yaitu dengan merubah atau melakukan sebuah aktivitas terkait dengan fisik kita. Salah satunya yang terbaik adalah senyum. Mulai dari Senyum. senyum yang simpel sampai senyum lebar, ketawa, kelihatan giginya semua itu jauh lebih baik gitu. Dan Oke. apa namanya ternyata dengan merubah merubah apa ya satu tubuh kita dan psikologis kita itu kan satu kesatuan gitu. Jadi ketika fisik kita berubah, ketika fisik kita melakukan sebuah action, tentu psikologis akan mengikuti sebetulnya gitu. Jadi otak kita tuh otomatis akan tertipu sebetulnya dan otak kita akan menangkap sinyal, orang ini kok bahagia gembira, kenapa nih, ada apa nih gitu. Nah ternyata Oke. meskipun awalnya kita menipu otak kita, lama-lama psikologis kita pun akan ikut gitu dan kita akan Hmm. merasakan energi atau aliran kebahagiaan tersebut karena berasal dari satu tindakan kecil yaitu senyum atau ketawa itu tadi gitu. Nah, untuk ngecek nih senyum kita sudah tulus atau belum, penting banget ya. Kadang-kadang ada Ya. orang yang senyum cuman bibirnya aja yang bergerak, tapi ternyata wajahnya, matanya, hatinya tuh nggak ikut bergerak. Kita juga bisa lihat di kaca ketika kita tersenyum, apakah mata Anda juga ikut tersenyum atau cuman bibir Hmm. Anda yang ketarik ke atas? Apakah seluruh wajah Anda ikut tersenyum? Kemudian apakah di hati ini ada sesuatu yang terasa, apalagi kalau kita terbiasa peka merasakan, kita bisa merasakan sesuatu yang apa
ada yang rasanya longgar atau ringan gitu loh ketika kita tersenyum dengan tulus gitu ya. Jadi ada sesuatu yang seperti lepas gitu. Nah, disitulah berarti senyum kita itu adalah senyum yang tulus atau berasal dari hati kita. Kalau selama senyumnya cuma ada di bibir aja, itu kadang-kadang sulit untuk bisa mengubah suasana hati kita gitu. Oke. Jadi mulailah senyum hari ini, tapi ingat jangan senyum-senyum sendiri di tempat umum. Kita lihat-lihat juga tempatnya dan situasinya ya. Oke. Karena nggak ada ruginya untuk tersenyum. Senyum adalah ibadah.